Kenapa bencana alam selalu terjadi di antara kita? Sekarang udah mulai musim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Raditu billahi rabba bil islami dini wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Fathul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali dengan ridha, inayat dan nikmat Allah jualah kita bisa menikmati kebersamaan ruhiyah melalui salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kebersamaan ilmiah. Kita tadarus, kita tadabbur alias melakukan kontemplasi bersama untuk sama-sama menguatkan syiar, simbol kita, slogan kita tentang al-jamaah, tentang bagaimana apapun jenis, apapun kelompok, apapun komunitas yang ada di dalam tubuh umat, kita merasakan kita semua adalah ummatan wahidah, umat yang bersatu, umat yang berjamaah. Karena sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Allah menyebutkan dengan inna dan sesungguhnya alias taukid, penegasan, penguatan, rekomendasi yang sangat tinggi sekali dari Allah. Inna wa inna, dan sesungguhnya. Berarti mana sungguh-sungguh? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna, di sana ada taukid, penguatan, di sana ada konsentrasi, di sana ada fokus yang utama. Ya, hadhihi, inilah ummatukum, umat kalian. Allah menyebutkan dengan dhamir hadhihi, berarti ini dhamirnya ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Dhamir kata ganti yang menunjukkan jelas siapa yang dituju, siapa yang dikhitab, siapa yang diperintah. Hadhihi, inilah, seolah-olah nyata adanya, nyata wujudnya. Inilah wahai umat, ummatukum, umat kalian. Bagaimana umat kalian? Ummatan wahidatan, wahidah, umat yang satu, umat yang berjamaah, umat yang berjamaah, sehingga nanti umat, produk dari umat wahidah, produk dari umat yang bersatu, Islam, umat Islam akan punya izzah. Apa itu izzah? Kedaulatan, al-quwwah, kekuatan. Kemarin nonton Persib lawan Selangor, ini bobotoh atau The Jack ini? Oh, bobotoh ya. Tapi The Jack juga lagi bahagia ya, karena membantai Persebaya 3-0 ya. Kenapa Persib bisa menang? Karena berjamaah. Hasil dari berjamaah adanya izzah dan kuah. Selangor dibantai 2-0. Alhamdulillah. Apalagi kalau kita sebagai umat Islam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak bersatu?
Bagaimana kita bersatu? Apa saja infrastruktur umat bisa bersatu, bisa solid, bisa satu kata, satu langkah, satu nafas, satu gerak, walaupun kita berbeda-beda. Tanawu variatif, tanawu beragam, iya, tapi kita disatukan oleh Allah dengan berbagai sarana yang membuat kita pasti mudah bersatu, mudah seragam dalam hal yang pokok. Apa kata para ulama? Ya, kita bisa bersatu karena punya pilar namanya wihdah al-ghayah. Apa itu wihdah al-ghayah? Wihdah al-ghayah, tujuan kita sama, wujud eksisten. Kenapa sih kita Allah hadirkan di muka bumi ini? Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka liya'budun, agar mereka menyembahku. Coba di sini Allah menyebutkan goyah kita adalah tujuan kita sama, kompas kita sama, ya, terminal kita sama di dalam kehidupan, ya. Yang terminal ini jika diketahui oleh siapapun, jika diwujudkan dalam kehidupannya, tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kompas ini, terminal ini, tujuan ini, ya, terjauhkan dari dia, maka sangat rugilah dia nanti di dunia maupun di akhirat, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita, tujuan kita adalah hanya menyembah kepada Allah, ini kompasnya sama, ya. Sehingga kalau tujuannya sama, setiap muslim tahu tujuan ini, setiap muslim memahami tujuan ini, ya. Tiba-tiba dia menyeleweng dari tujuan yang pokok, dia jauh dari al-ghayah, tujuan utama Allah ciptakan. Apa yang terjadi? Ini dampaknya negatif, bukan hanya kepada diri umat, tetapi kepada manusia dan kemanusiaan secara umum, ya. Mohon maaf. Bismillah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat mengapa umat gampang tercerai-berai oleh masalah-masalah, mungkin politik, masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Ya karena setiap orang kalau manhaj sudah dijauhi, kalau terminal utamanya dijauhi, tujuan utamanya dijauhi, ya pasti akan terganggu dengan hal-hal yang tidak fundamental sifatnya, ya. Masalah sedikit konflik, masalah apapun jadi sumber ikhtilaf, perselisihan. Kalau sudah ikhtilaf, tafarruq, cerai-berai. Kalau sudah tercerai-berai, apa kata Allah? Rihukum, kekuatan kalian, izzah kalian, marwah kalian akan hilang. Kenapa? Umat ini tidak punya izzah, umat ini tidak punya kuat. Jadi kita jaga terus Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita, kebahagiaan kita di dunia adalah kalau al-kalimah, sikap kita, sikap umat, persepsi umat, ya, itu menyatu dalam jamaah Islamiyah, ya. Karena enak Pak, kalau sudah berjamaah jiwa pun tenang, kalau sudah berjamaah kehidupan stabil. Apa sih masalah masyarakat yang tidak bisa selesai dengan berjamaah? Apa sih? Ya mungkin perbedaan pendapat tidak terselesaikan, ya tidak gampang terselesaikan kalau ruh jamaahnya, karena kita punya tujuan yang sama.
politisi kalau goyahnya karena mengambang kepada Allah, dia jadi politikus yang bagus. Para pebisnis kalau goyahnya karena menyembah Allah, dia akan jadi pebisnis yang jujur. Seorang teknokrat, seorang birokrat, siapapun dia, ketika goyahnya sama, apapun itu, bergerak di ekonomi, tujuan utamanya adalah Allah. Bergerak dalam politik kenegaraan adalah tujuannya karena Allah, ya, dan lain sebagainya. Indah sekali hidup ini kalau goyah tujuannya sama, alias orientasi puncaknya sama, atau tujuan pokoknya sama, ya. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqima, wa anna, lagi-lagi Allah dalam hal tauhid selalu tegas, selalu fokus dengan huruf taukid. Wa anna, anna dan inna sama saja. Inna sesungguhnya, anna juga sesungguhnya. Hadza, inilah. Lagi-lagi kalau tadi wa inna hadhihi, kalau ini hadza. Kalau hadhihi untuk muannas perempuan, kalau laki-laki hadza. Wa anna, dan sesungguhnya hadza, inilah surati, jalanku. Jalan seorang yang sudah mengenal goyahnya menyembah Allah, surati, jalanku, surati, manhaj saya, surati, cara pandang hidup saya, ya, mustaqiman. Mustaqiman ini dalam bentuk hal nasab, mustaqiman, benar-benar dalam keadaan istiqamah, lurus, panceng, tidak oleng kanan, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian, ittiba'lah oleh kalian. Wala tatabi'us subula, dan jangan sekali-kali mencari jalan-jalan, ya, lain. As-subul itu banyak godaan kanan, kiri, depan, belakang, menyeleweng dari manhaj, dari pokok yang utama. Nah, wala tatabi'us subul, maka jangan ikuti jalan-jalan selain jalan-jalan di luar itu. Kenapa? Fatafarraqa bikum, kalau kalian mengikuti jalan-jalan di luar jalanku, kalian tercerai, terjauhkan an sabilihi, dari jalan jalan Allah. Allah menyebut tafarruq, buah dari tidak ittiba, tafarruq, bercerai-berai. Gimana supaya tidak bercerai-berai? Ittiba'lah. Siapa yang diittibakan? Kemana kita berittiba? Ternyata hanya satu. Apa? Jalan Allah. Di luar jalan Allah namanya subul. Oh, banyak pilihan, banyak godaan, banyak etalase syahwat dari setan, sehingga jalan itu dia perbanyak, jalan itu dia perlebar, agar mereka manusia menjauhi dari sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, agar kalian menjadi insan-insan yang bertakwa. Takwa hanya muncul dari orang yang teguh di jalan Allah, tidak terjebak pada bercerai-berai di jalan, ketika bercerai-berai karena terlalu banyak jalan-jalan di luar jalan Allah, maka wajiblah kita ittiba. Nah, itu ghayah, ya, one direction, satu arah, satu kiblat, yaitu apa? Ibadatullah, menyembah kepada Allah. Yang kedua, pilar apa yang membuat umat ini bersatu? Adalah wahdatul aqidah. Wahdatul aqidah. Artinya, hadirin, umat kenapa bisa bercerai-berai? Ya, ini karena akidahnya runtuh, akidahnya hancur,
ya. Sehingga kalau akidah, apa itu akidah? Kontrak, ikatan, buhul, akdun. Akidah dengan akdun. Kita kan kalau jual beli ada akad antara pembeli dengan penjual. Sama juga akidah, kita ini ada akad antara Khalik Allah dengan kita sebagai makhluk. Di sana ada kontrak, akidah, akdun, akad, ikatan, ya. Maka siapapun di antara kita, akidah Islam itu apa? Arkanul iman. Akidah Islam itu apa? Jelas, tauhid. Akidah itu apa? Segala hal yang bersifat imani kepada hal yang ghaibiyat. Siapa Allah, siapa malaikat, siapa Rasul, apa itu kitab Allah, apa itu yaumul akhir, apa itu qada dan qadar. Ini adalah pilar utama akidah kita. Nah, kalau akidahnya, ya, cara berkeyakinan, cara berakidahnya sama, Allahnya satu, Rasulnya juga sama, cara pandang mempersepsikan malaikat juga sama, bagaimana mengimani kitab Allah, bagaimana mengimani yaumul akhir, bagaimana mengimani qada dan qadar. Bayangkan, ini pilar utama. Apa? Cara pandang kita memahami tauhid, memahami akidah. Satu kata tentang akidah, satu persepsi tentang akidah, maka inilah yang membuat apa? Manusia muslim itu akan bersatu. Apapun perbedaannya, Pak. Tanawu, keragaman, ya? Profesi berbeda, kesenangan berbeda, budaya berbeda, adat istiadat berbeda, dan lain sebagainya. Tak mengapa, itu adalah fitriyah, natural sifatnya. Tapi ketika sudah bicara aqidatul Islam, apa? Aqidah Islam, maka semua perbedaan itu akan dijauhkannya, karena yang ada adalah manusia-manusia yang bersatu. Jadi yang akan merusak akidah, ya, tauhid, yang kita khawatirkan adalah penyelewengan, ya, yang menempa akidah umat, ya. Apalagi tauhid kalau sudah diserang, tauhid kalau sudah goncang, baik tauhid amali, tauhid yang bersifat praktikal, ataupun tauhid ilmi, tauhid yang bersifat filosofis dulu, ya. Apa yang akan terjadi kalau penyelewengan ini muncul, ya? Tauhid amali, tauhid praktek, tauhid ilmi, tauhid filosofis akan goncang karena takhayulnya, karena bid'ahnya, karena khurafat-khurafatnya, ya. Maka tugas kita adalah jagalah akidah kita, ya, jagalah bangunan-bangunan imani kita, agar benar-benar apapun yang terjadi, ya, pemikiran ataupun pandangan ataupun agitasi, kampanye dari pemikiran di luar Islam, di luar iman, kita akan punya kekuatan imunitas, daya kebal. Coba lihat kita sekarang, media sosial ini satu sisi berkah, tapi sisi lain musibah. Informasi yang cepat menyebar, kalau memang itu benar, kalau dalam bahasa hadis namanya mutawatir, namanya sahih, namanya dhabit, yang oke diterima. Tapi apa akibatnya kalau berita itu adalah apa? Berita yang palsu, ya, tidak punya sanad, tidak punya dasar, tidak punya landasan kebenaran. Namanya dalam ilmu hadis namanya syadz, asal viral, asal beda, ya. Namanya ilat, cacat informasi itu, ya. Siapa yang menyebarkannya? Orang yang tidak memiliki kekuatan apa namanya dhabit, akhlaknya bermasalah,
lalu secara intelektual juga tidak terjaga, ya, keaslian informasi yang dia sebar, hati-hatilah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam hal tauhid diulang-ulang terus ayat-ayat tentang larangan syirik, ya, artinya kenapa seolah-olah Allah ketika Allah mentikrar sebuah konsep ini di dalamnya ada upaya edukasi, apa, penyadaran, hati-hati dengan penyimpangan akidah, ya, menyembah kepada Allah, sembahlah Allah dan jangan syirik. Lihat syirik. Nah, syirik ini adalah penyimpangan terbesar dari rel apa? Wahdatul ghayah, tujuan kita yang sama. Wahdatul akidah. Jadi kalau umat ini ingin maju, umat ini ingin bangkit, umat ini ingin punya kejayaan, apalagi nanti Allah berikan nasr, kemenangan al-mubin yang nyata, maka bangunlah namanya kesadaran beragama. Apa itu kesadaran beragama? Nanti dilapisi dengan orientasi, dengan persepsi yang benar. Bagaimana sih, ya, kita beragama, beribadah, bertauhid, berwudunya, bermajelisnya, berekonominya, bermasyarakat dan lain sebagainya, sehingga nanti apa, mazhab-mazhab yang sesat menyimpang dari akidah Islam tidak akan bisa masuk ke wilayah kita, ke komunitas kita. Makanya hadirin, kita nikmatilah kebersamaan di masjid, di majlis yang mulia ini dengan betul-betul jagalah, ya, jagalah kedaulatan akidah, kedaulatan tauhid, kedaulatan keyakinan kita untuk benar-benar menjadi apa, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, bahwa kita betul-betul menyembah Allah sampai kita dipanggil ajal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi wahdatul akidah. Saya ketika menikmati kebersamaan silaturahmi dengan umat Islam dimanapun, baik umat Islam yang minoritas di provinsi-provinsi di Indonesia ataupun minoritas muslim di berbagai negara, saya merasakan kenikmatan berukhuwah ketika memang akidah kita sama, ya, keyakinan kita seragam, ya. Jadi ketika piranti-piranti atau pilar-pilar kebersamaan itu Allah sediakan, ini dalam rangka Allah memang menjaga betul fitrah tauhid, fitrah kebersamaan, fitrah persatuan yang ingin Allah apa, tanamkan terus ke dalam kehidupan umat Islam, ya. Itu wahdatul akidah. Yang ketiga, pilar kebersamaan kita, persatuan kita, berjamaahnya kita adalah wahdatul qiyadah. Apa itu qiyadah? Artinya kepemimpinan yang sama, ya. Waktu boleh berputar, tempat mungkin bisa bergeser ke ya dimanapun. Lalu cara berorganisasi, jenis berorganisasi, jenis perkelompokan umat boleh mungkin berbeda-beda, tetapi semuanya, ya, kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, apapun kelompok yang kita miliki, ternyata kita memiliki qiyadah. Alias apa? Qiyadah itu kepemimpinan yang dilandasi oleh akidah, dikuatkan dengan iman, ya, sehingga umat ini akan tegak terus, tidak terbawa kepada perpecahan, ya. Makanya
ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini biasanya ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah, karena di Madinah baru ada yang orang komunitas beriman itu hanya ketika di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ini adalah kiadah, taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri minkum, yang berasal dari kalian. Ini kiadah apa? Kepemimpinan. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau berselisih kalian dalam hal apapun, syai'in nakirah ini apapun, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Apa dalil? Apa? Wahyu. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Dzalika khairun, itulah yang lebih bagus, wa ahsanu ta'wila, penafsiran implementasi yang paling terbaik. Taat kepada Allah dan Rasul plus ulil amri. Ini trio apa ya, sumber ketaatan kita. Allah jelas Al-Qur'annya, Rasul hadisnya, ulil amri ya ini karena kita adalah makhluk sosial, pasti ada kelompok, senang berkelompok. Kalau sudah berkelompok ada ulil amri. Siapa ulil amri? Waliul amr, yang mengurus urusan anggota kelompok itu, ulil amri. A sampai Z-nya diurusi. Ya, kita delegasikan urusan kita, kepentingan kita kepada wali murid yang mewakili kan. Ulil amri, urusan kemasyarakatan kita wakilkan ke mereka, agar kita ini sebagai anggota yang merasa aman, merasa nyaman. Nah ini. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi Rasul, menyeleweng dari kiadah kerasulan, min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal sudah jelas al-huda itu turun, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia terus mengikuti jalan, ya, mengikuti selain jalan orang beriman, sabilul mu'minin, nuwallihi ma tawalla. Oke, kalau ada penyimpangan umat tidak taat dengan kiadah, nuwallihi ma tawalla, Allah nanti apa ya, Allah akan jadikan hidup mereka seperti keyakinan itu. Kalau dia menyeleweng dari jamaah yang ada, oke lah, hiduplah dengan penyelewengan itu, rasakan, resiko ditanggung sendiri. Nuwallihi ma tawalla, Allah ikuti. Makanya ketika Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ini selalu dipakai ayat untuk merubah nasib kan, maksudnya. Oh, Allah tidak merubah nasib sama kaum sampai kalian merubah sendiri. Dalam tafsir saya temukan sebenarnya yang paling mudah-mudahan ini mendekati kepada asas tadi, wihdatul qiyadah. Apa? Allah tidak akan merubah sebuah nikmat jadi musibah, sebuah ketenangan menjadi kekacauan, sebuah keselidan menjadi perpecahan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kalian sendiri ya membuat, menyebabkan, menyiapkan, semua itu akan berubah. Ya. Kenapa bencana alam selalu terjadi di antara kita? Nah, sekarang udah mulai musim hujan. Ini ngeri-ngeri sedap ini bencananya terjadi. Ya bencana terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Yughayyiru, kalian yang membuat kecerobohan, membuat pelanggaran, membuat ya kata-kata kerusakan secara ekologis, maka pasti nanti Allah hadirkan nuwallihi ma tawalla. Oke, resiko pilihanmu ditanggung oleh kalian. Ya bencana.
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, lalu kami jerumuskan dia kepada jahannam, wasaat masira, dan sungguh itulah sejelek-jeleknya masir, tempat kembali. Artinya hadirin, qiyadah kita terjemahkan dengan leadership, ada lembaga kepemimpinan ya. Tugas dari lembaga pimpinan adalah menjaga betul kedaulatan wahyu Allah maupun hadis-hadis Rasul. Sehingga kalau ada perpecahan, perselisihan, persengketaan, mari kita ada arbitrase, tahkim. Mana tahkim kita? Al-Quran dan hadis. Berarti apa? Ya kita lihat ulama punya sudah menuliskan ilmu-ilmu Allah dalam kitab-kitabnya. Kita buka. Ya, arbitrase ini. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul bawa, yang Rasul sebarkan, yang Rasul ajarkan, khudhuhu fakhudhuhu, segera khudhuhu, ambil ya, alias laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang ia larang segeralah kalian cegah. Jadi Rasul Allah muncul dalam komunitas sahabat sebagai al-qaid. Apa itu al-qaid? Sang pemimpin ya, sehingga di hadapan Rasul ya hanyalah para tabi, para pengikut. Di hadapan Rasul adalah para ansor, alias para pejuang-pejuang dari kelompok itu. Masih qaid. Ketika Rasul menjadi qaid, maka para sahabat di sekelilingnya benar-benar mengikut Bapak, meniru teladan beliau, meniru kebijakan beliau, tunduk kepada aturan-aturan yang dibawa oleh Rasul ya. Dan inilah hadirin asal pondasi ya yang sangat potensial agar umat ini bersatu, adanya al-qiyadah alias kepemimpinan. Tapi sebaliknya kalau qaid ya, sang pemimpin ini sudah banyak pengikutnya, banyak ansor, banyak loyalisnya, itu ternyata justru jauh dari Islam, jauh daripada akidah yang benar tadi, yang ghayah yang sama ya, inilah yang disebut dengan kepemimpinan yang fasidah, kepemimpinan yang jelek ya. Jadi kita bersyukur sekali di sini ada dewan, ada ketua, ya ada lembaga kepemimpinan, dan ini adalah satu lembaga yang kita hormati selama berlandaskan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, disinilah kita harus mengikuti qiyadah yang benar. Hari ini kita dipertontonkan ya oleh hal-hal yang kadang mengusik. Kenapa sih umat ini nggak bersatu? Umat ini tidak berjamaah. Ya saya pikir ini masalahnya kita adalah krisis leadership. Siapa sih ulama yang betul jadi panutan? Siapa sih alim? Siapa sih qiyadah kepemimpinan, yang pemimpin mana yang nampaknya harus muncul pada saat umat penuh masalah ini? Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang terakhir kalau kita ingin terus dalam berjamaah adalah wahdah at-tasyri'. Apa itu wahdah at-tasyri'? Ya. Syariat itu, tasyri' artinya syariat ritual, Pak. Syariat ibadah-ibadah formal, aturan ibadah-ibadah yang normatif setiap hari, ya sholatnya, saumnya, zakat dan lain sebagainya.
Ya. Ketika ya kita semua dihadapkan dengan wahdatut tasyri', ya, alias dasar hukum, pemberlakuan hukum, implementasi hukum yang bersifat ritual itu ternyata seragam, maka ini melahirkan kebersamaan. Ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, tak pantas seorang mukmin laki-laki, mukminah mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, kalau Allah sudah menetapkan sebuah urusan amar, ketentuan, amar di sini amron, jelas tasyri', aturan regulasi kehidupan, ibadah formal, ibadah maqdhah, ya, ayyakuna lahum khiyarah min amrihim, masih bingung cara menentukan urusan mereka. Urusan aja, apa namanya, serahkan kepada Allah sebagai regulator, agama sebagai sumber inspirasi. Kita menikmati kebersamaan umat ketika kita salat, takbirnya, idza kabbara al-imam fakabbiru, kalau imam telah takbir silakan makmum bertakbir. Ini kan belajar disiplin. Bagaimana imam yang salah keliru dinasehati, diperingatkan. Bagaimana kalau imam batal dalam keimamannya, dia jangan bertahan dalam kebatalannya, langsung diganti oleh wakil di depannya menggantikan kepemimpinan itu. Saumnya, saum, itu syariat ilahi. Aturan saum sama, speed saum sama, rukun saum itu sama. Maka inilah yang membuat kita satu rasa ketika saum, satu rasa, tasyri'nya sama. Oh, umat bersatu. Zakat, aturan zakat ini tasyri', ya. Setiap madhab dalam Islam, madhahibul arba'ah, meyakini betul masalah apa? Masalah zakat. Ya paling perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil muncullah dalam hal fikih zakat, ya, dalam fikih zakat ada sih ikhtilaf, tetapi bangunan tasyri' zakat alias apa, formalisasi zakat, formalisasi saum sampai haji sebagai ibadah ritual tertinggi karena paling mahal, dengan salat ibadah individual yang paling murah, itu kan semuanya Allah berikan aturan, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatnya seperti seolah engkau melihat salat Rasul. Berarti kita disiplin apa? Mengikuti tasyri' salat yang sudah diajarkan oleh Rasul. Fikih salat, fikih salat, fikih zakat, fikih saum, fikih haji, alias semua ini adalah tasyri', semua ini adalah regulasi, semua ini adalah tata aturan yang Masya Allah, kalau kita betul-betul apa, semua aturan syariat, ritual ini kita jaga, kita nikmati, maka tidak bukanlah hal yang mustahil umat ini bisa bersatu, bisa berjamaah dalam keharmonian yang indah, yang kuat sekali. Masya Allah, sangat indah membahas masalah apa, umat yang bersatu karena syariat yang sama, umat bersatu karena kepemimpinan yang sama, umat bersatu karena akidah yang sama pula, dan umat bersatu karena al-ghayah, ultimate purpose, tujuan utamanya sama. Maka pastikan kita akan sama dalam jamaah, sama dalam emosi, sama dalam gerak, menjadi ummatan wahidah, umat yang bersatu, bukan umat yang bercerai-berai. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal kalau ada yang ingin didiskusikan. Siap, Ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izinkan Pak Ustaz bertanya apa yang telah dipaparkan tentang kita menuju kebersamaan demikian indah dan demikian paripurna. Tetapi maaf, dalam kenyataan terutama mungkin sekarang di negara kita, seperti apa yang telah diutarakan itu masih jauh api, jauh panggang dari api gitu ya. Nah ini apakah kekeliruannya atau ada selainnya di mana? Apakah metode dakwah yang harus kita perbaharui? Karena seolah-olah tidak banyak juga yang belum menjiwai gitu. Jadi padahal Islam demikian paripurna, tapi tambah ke sini kita merasakan hal demikian masih dalam angan. Barangkali apa faktor yang menyebabkan terutama di negara kita sampai demikian. Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Baik, kalau melihat peta keharmonisan ya, harmoninya umat, kita masih bersyukur sebenarnya ya di Indonesia bahwa friksi konflik itu masih bisa dinetralisir dengan kehadiran Majelis Ulama, kehadiran Wasalah Diniyah, Kementerian Agama ya, sehingga di Kementerian Agama itu ada namanya Bina Syariah dan Bina Umat. Jadi ada satu direktorat ya yang khusus membina umat. Di MUI pun sama Bu, kalau ada perselisihan, kalau ada konflik, apalagi masalah akidah, masalah keyakinan, itu selalu ada turun tangan ya. Bapak Ibu melihat dulu kan berita viral masalah ada yang ngaku nabi, ada yang surga diperjualbelikan dengan nominal rupiah, dan dengar kan ada. Nah itu kita gercep, kita punya kiadah lembaga yang Ibu sebutkan barangkali ya memang belum sempurna sih Bu ya. Saya kira belum saja belum sempurna iya, apalagi kalau sudah menjelang pilpres, pileg, pilkada. Coba biaya politik ini kalau DKM suasana jamaah kalau menjelang kampanye agak beda enggak? Apalagi kalau pas kampanyenya beda-beda, ada yang kampanye kemana, ada ikut pawai kemana, rasanya beda enggak? Disinilah saya katakan tadi Ibu Bapak, keberagaman itu hal yang natural lah, susah. Keberagaman pilihan, orientasi, choice dalam hidup ya itu sesuatu yang natural yang mungkin harus kita jaga. Apa? Bisakah keberagaman ini tidak menghancurkan pokok kita sebagai umat yang bersatu? Nah ini biasanya umat bersatu kalau ada hal yang menarik bagi semua orang. Contoh, sekarang kan masalah ekonomi umat, kesejahteraan umat, ya, pemenuhan hajat hidup umat, bisnis lah katakanlah. Kalau ekonomi ini menjadi apa? Orientasi semua orang, karena ini adalah hajat hidup semua orang, pasti orang gampang bersatu karena sama-sama butuh. Ketika kita berbisnis, ketika kita berdagang, apa kita pilah-pilah konsumen? Apa kita milah-milah pembeli? Kan enggak. Nah, saya pikir disinilah kita harus mencari, mungkin ke teknis ya. Bisakah kita menggulirkan semangat, apa mungkin target bersama, orientasi bersama, kira-kira yang bisa mengurangi perbedaan-perbedaan orientasi itu. Ibu bapak kalau lagi bepergian ke luar provinsi, ya, tiba-tiba bertemu dengan sesama apa?
sesama musafir. Beda nggak itu Pak geraknya itu? Ibu mau ke Bali? Iya, saya juga mau ke Bali. Biasanya itu satu orientasi, satu tujuan bersama, sehingga kita harmoni dengan orang itu karena sama-sama tujuan. Saya pernah ke daerah pelosoknya lah, pelosok banget, Sulawesi pelosok sekali. Saya naik pesawat 2 kali dari sini ke Makassar, dari Makassar naik lagi pesawat, dari sana saya naik lagi speedboat 3 jam. Saya tamat dari subuh berangkat pesawat, datang ke sana maghrib. Semua pakai kendaraan semua, terakhir pakai ojek. Ketika bertemu dengan satu orang yang sama jaraknya Pak, sama-sama safar, sama pergi, Masya Allah, itu kita terasa bersaudara. Dan saya pikir magnet-magnet kebersamaan kita masih banyak daripada magnet-magnet yang mungkin ya membuat kadang kita ya selek satu sama lain, apalagi berpecah satu sama lain. Maka marilah nikmati, saya katakan tadi, peluang bersama jauh lebih dominan daripada peluang bercerai-berai. Selama tadi sholatnya sama, syariat sama, kita tujuan utama dari hidupnya juga sama, kepemimpinan spiritual, Al-Quran, Sunnah, kitab-kitab ulama juga kita imani. Apa sih yang harus membuat kita bercerai? Gitu. Nah barangkali kadang ada juga sebetulnya, kenapa sih umat tidak bersatu? Ya karena ada punya musuh Allah, musuh kita kan selalu ingin kita itu bisa berai, ya itu terlalu jauh, kita itu bisa jaga dalam. Ada yang kurang barangkali, 4 pilar tadi belum terwujud sempurna dalam kehidupan, sehingga umat ini gampang bercerai-berai hanya masalah-masalah tidak prinsipil ya. Masalah bola saja, kerusuhan antar supporter. Masalah bola, ada yang mati gara-gara bola. Itu mati syahid atau mati mati syahid ya? Mati sangit. Oh, mati sangit katanya, bukan mati syahid Bu. Itu mati sangit katanya. Ya Allah. Ini Ibu waktu Saudi lawan Indonesia milih mana Bu? Ini masalah bola saja sedih saya. Qatar lagi dan Saudi memang lolos Pak ke Piala Dunia 2026, tapi dibully sekarang karena AFC itu banyak main kotor katanya. Ya saya pikir bola itu urusan-urusan duniawi, jangan sampai menghancurkan pilar-pilar tadi. Ya, kita sudah sama satu tujuan, satu akidah, satu orientasi, satu syariat, ritual, satu kepemimpinan, dihancurkan dengan tadi ya, insyaallah. Tapi Ibu, insyaallah kita optimis, perlahan umat ini tambah dewasa, tambah kalem lah insyaallah, mudah-mudahan. Dan Fathul Rumah inilah semoga jadi uswah bagi jamaah lain gitu. Wallahu a'lam ya. Itu Ibu ya, barakallah. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, karena subuh kita ini agak cepat ya, 4.10 ya, 4.11 4.07, jadi memang agak ini. Sementara waktu kita juga sudah cukup, insyaallah kita akan terus bersama dalam al-jamaah ummatan wahidah dengan pilar-pilar tadi, dan insyaallah virus-virus yang berbahaya akan dengan sendirinya kita bisa jaga betul selama kita memang istiqamah, konsisten dengan manhaj manhaj Allah, bukan manhaj selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan untuk berjamaah terus dalam kebersamaan sehingga mendapatkan hidayah terbaik menuju izzul ummah wal muslimin insyaallah taala. Mohon maaf segala khilaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Selama ya. Bukan. Saya mah langsung aja ini Kak. Barakallah ya. Mau nganter anak push dulu. Oh gitu. Anu kades hutang na Mas. Barakallah. Lanjut aja. Belum surut ya. Siap. Sedayat terusnya. Sedang berjuang. Bagus lah. Sudah dikasih rumah. Alhamdulillah. Serumah ya. Punya rumah sendiri. Barakallah. Siap. Kak Subhan. Saya pamit dulu nih ya. Biasa ini lanjut ke Stadion Persib. Foto asli ini. Oh gitu, Sadayat bagus lah. Saya lagi ngebangun yang punya. Masya Allah. Satu lagi ini. Ini The Junior ini. The Junior, siap. Bluetooth disconnected. Atas saya. Lah, yes. Siap.